里怎会有人？会照顾复仇，保驾护航，主子定能顺利结缘。不许可一世。当真能化解晚辈体内禁制。神，将这类重塑的肉身。 Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya, amin. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan spoiler dari Renegade Immortal ya. Yaitu untuk minggu depan episode 37, di mana petualangan baru dari Wang Lin akan segera dimulai. Baru-baru keluar haruslah bertarung ya. Waduh, spoiler kan? Ya ini kan spoiler. Jadi sebelum itu kita review dulu untuk part sebelumnya, di mana Dewa Tosen benar-benar dibuat kewalahan hanya menghadapi seorang bocah yang bernama Wang Lin, di mana dia telah mengungkapkan kalau dirinya ini mempunyai warisan Dewa kuno Tusi, membuat Dewa Tosen benar-benar sungguh marah. Tetapi sayangnya Dewa Tosen benar-benar terjebak selama 1000 tahun lamanya karena Wang Lin telah mendapatkan warisan dari Dewa Tusi ya. Sehingga hal tersebut juga membuat dia memiliki tubuh lamanya yang mirip dengan tubuh lamanya ya. Dan dia pun berhasil keluar dari sana. Sedangkan untuk Dewa Tosen, dia sungguh sangatlah kesal dan juga begitu marah besar karena lagi-lagi dia gagal dan harus menunggu 1000 tahun guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah Wang Lin keluar dari Tanah Dewa para kuno, ternyata Wang Lin baru menyadari dia telah 200 tahun selama di Tanah Dewa para kuno ya. Namun yang terpenting, dia telah berhasil keluar dari sana. Selama di perjalanan, dia pun bertemu dengan salah satu praktisi yang bernama Yunfei. Di mana setelah menaruh batasan baru pada Yunfei, Wang Lin juga menaruh batasan di antara goa tersebut ya. Lalu Wang Lin pun mengeluarkan iblis kedua dan mengirimkannya kepada Yunfei, di mana di dalam gua tersebut Wang Lin berpikir apa yang ia harus lakukan jika Tosen berhasil keluar dari laut jiwa mati. Di sini Wang Lin masih sangatlah khawatir jika Dewa Tosen keluar, maka dia sama saja binasa guys. Singkatnya juga, Wang Lin pun memiliki ide untuk mencari array transfer kuno di daratan laut selatan ya. Jadi alasan Wang Lin pergi ke kota Qilin adalah untuk belajar tentang array transfer kuno dan tentang jiwa ekstrimnya guys. Setelah itu juga, Wang Lin mengeluarkan tas pegangannya dan mengeluarkan 10 instrumen dari kelompok Domu sebelumnya. Dan terlihat hanya 9 instrumen yang sudah tidaklah bersinar. Wang Lin pun mencoba untuk menyentuhnya lagi, akan tetapi ada perasaan ilahi yang mencegahnya. Walau begitu, Wang Lin tidak menyerah dan mencoba lagi kembali. Alhasil, dia menemukan sebuah cermin kecil. Dan ia pun mulai untuk mengambil cermin dengan begitu paksa. Dan singkatnya juga, ia berhasil mendapatkannya sekaligus ia juga membuat bendera larangan. Akan tetapi, Wang Lin kehilangan beberapa bahan untuk bendera miliknya. Dan dia pun memutuskan untuk keluar dari goa dan mencari bahan-bahan tersebut. Dan di sana terlihatlah Yunfei yang sedang putus asa. Yang ternyata selama Wang Lin berada dalam goa, ia berusaha mencari cara untuk menghancurkan batasan tersebut, akan tetapinya lagi tidak ada yang bisa menghancurkannya. Jadi guys, bagi yang belum tahu, Yunfei itu sama saja dengan Su Ligou, di mana dia adalah sebuah jiwa ya. Sesampainya di kota, Wang Lin melihat sebuah pavilion pemurnian harta karun yang membuat dirinya teringat dengan tungku pil yang ia berikan kepada Limuan. Wang Lin tidak ingin terlalu terlarut dalam pikirannya, dia pun langsung masuk ke dalam ya. Di sana ia melihat kulit naga raksasa yang tergantung dan merasa ia mengenalinya. Hal tersebut juga dilihat oleh seorang gadis dan mengatakan kalau itu tidak dijual, terkecuali ya kalau Wang Lin memiliki nilai tukar yang setara dengan barang tersebut. Wang Lin pun bertanya kepadanya dari mana kulit naga itu. Gadis itu pun menjelaskan kalau kulit naga tersebut ia dapatkan dari cabang Nantou untuk tungku pil. Wang Lin mendengar itu pun hanya mengangguk-angguk ya, karena itu juga sebenarnya berasal darinya guys. Dan singkatnya, Wang Lin sudah mendapatkan bahan yang ia butuhkan dan kembali ke goa dan memulai pemurniannya. Seiring berjalannya waktu, Wang Lin beristirahat sejenak setelah banyak sekali percobaan. Dan ia pun melihat Yunfei
yang sedang membawa Tungku Pil dan pergi dari sana. Wang Lin yang penasaran pun langsunglah mengikutinya. Dan singkatnya, Yun Fei sampai di pintu gerbang. Di sana ia bertemu dengan seseorang dan pergi bersamanya. Mereka berdua pun tiba di sebuah gunung yang diselimuti kabut hitam. Orang-orang tersebut pun memberi salam dan seketika kabut hitam menghilang dan terlihatlah pavilion di puncaknya. Mereka berdua pun langsung masuk. Begitu juga dengan Wang Lin yang mengikuti mereka dari belakang ya. Dan dia juga langsung mengeluarkan Su Ligao dan memberikan perintah kepadanya. Di dalam pavilion tersebut ada seorang pria yang bernama Qiu Xiping dan berkata kepada Yun Fei kalau dia ini bisa melanggar batasannya. Akan tetapi ia harus memberitahu siapa yang membuat batasan tersebut. Akan tetapi yang awalnya Yun Fei ragu untuk berbicara karena jika informasi tentang Wang Lin terbocor, maka semuanya akanlah langsung dihabisi. Dan dia pun berkata, ia akan memberitahunya setelah batasan tersebut menghilang. Qiu Xiping pun langsung mengeluarkan batu ungu dan menggunakan teknik roh di atasnya. Tidak lama dari itu juga, lampu merah muncul dan mendarat di dahinya Yun Fei. Lalu muncullah simbol alis di Yun Fei yang membuat pria tersebut menjadi begitu bersemangat. Dengan sangat cepat juga, ia meneteskan darahnya di atas batu. Seketika, cahaya hitam putih pun keluar. Akan tetapi, tiba-tiba saja ada bayangan kepala binatang buas dan menelan cahaya putih dan hitam. Sekaligus, ia pun mengambil jiwa Yun Fei. Alhasil, Yun Fei pun haruslah kehilangan nyawanya. Kasihan. Lalu, untuk iblis kedua itu langsunglah membungkus Yun Fei. Qiu Xiping yang melihat itu pun langsung mengeluarkan drum kecil dari tas pegangannya dan juga mencoba untuk memukulnya. Seketika, kabut hitam tersebut pun langsunglah berubah menjadi tentara lapis baja hitam dan juga menyerang iblis kedua. Iblis kedua yang sudah terkepung, ia pun langsung menelan jiwa dari Yun Fei yang membuat tubuhnya menjadi besar dan membelah diri hingga menjadi 100 bagian dan membuat sebuah tornado. Maksud dari iblis kedua itu adalah iblis kelelawar yang berada di tanah dewa para kuno ya. Alhasil, tentara tersebut pun langsung runtuh. Akan tetapi juga ya, Qiu Xiping tersebut tidak berhenti dan ia pun memukul drumnya lagi. Seketika kabut itu berubah menjadi berbagai macam-macam binatang aneh. Melihat itu juga, iblis kedua pun kembali bersatu dan menyerang dengan serangan jiwa. Serangga tersebut melesat dengan cepat ke arah pria tersebut ya. Di saat yang sama, pria itu mengeluarkan kayu hitam yang membuat serangan jiwa mengarah ke kayu hitam tersebut. Dan dia pun menjadi begitu senang dan berkata kalau ia akan mengambil iblis kedua. Lalu terdengarlah suara yang menantangnya yang ternyata itu berasal dari Wang Lin. Yang mana mau dia ngasih kan? Akan tetapi, Qiu Xiping melihat Wang Lin dan dia pun langsunglah mengurungkan niatnya. Dan Wang Lin pun menarik kembali iblis kedua dan secara tiba-tiba kilat merah pun muncul di hadapan Qiu Xiping. Dia yang melihatnya pun dengan cepat bergerak untuk mundur ya. Dan dia memutuskan untuklah bertarung. Lalu dia mengeluarkan 8 bola kabut dan membuat lapisan yang begitu banyak. Namun sayangnya, Wang Lin dengan begitu mudah menghancurkan lapisan tersebut dengan alam ekstrimnya. Melihat Qiu Xiping yang terus mundur, Wang Lin terus-terusan mengejarnya karena ia tertarik kepadanya ya. Sebab ada orang lain selain Sang Guanmo yang bisa bertahan dari alam ekstrimnya. Qiu Xiping pun berusaha berbicara dengan Wang Lin dengan mengatakan kalau Wang Lin ini bisa membentuk jiwa baru lahir. Mendengar itu, Wang Lin berhenti dan memberinya 3 kalimat. Jika tidak bisa memuaskan, maka ia akan langsunglah menghabisinya. Pada saat kalimat kedua dilontarkan, yaitu menelan jiwa baru lahir dari kultivator jiwa yang baru lahir di Guixi, membuat Wang Lin tertarik dan bertanya bagaimana dia bisa tahu akan hal tersebut. Qiu Xiping pun sedikit lega dan mengajak Wang Lin ke pavilion untuk menceritakannya. Di sana Qiu Xiping berkata kalau ada 2 jiwa baru lahir yang terjebak di Guixi adalah tuannya dan seniornya sendiri. Dirinya juga menyebut mereka saat ini berada di pelatihan tertutup menggunakan batasan kuno yang telah dia pelajari.
Akan tetapi, dirinya ini sama sekali tidak bisalah membukanya. Wang Lin pun bertanya kepada Chu Xiping tentang tingkat kultivasi kedua orang tersebut. Chu Xiping berkata kalau gurunya ini baru saja di tahap jiwa baru lahir, sedangkan untuk seniornya baru mulai membentuknya. Alhasil, mereka pun membentuk janji akan bertemu lagi setelah 7 hari berlalu. Chu Xiping pun menyetujuinya, dan Wang Lin pun pergi dari sana. Akan tetapi, dia meninggalkan Su Ligao di sana untuk mengamati Chu Xiping, karena Wang Lin tidak lagi mudah percaya kepada siapapun, guys. Setibanya di kota Qilin, Wang Lin pun langsung mengeluarkan tas Yunfei dan tungku pilnya, dan mengambil barang yang sekiranya bagus sembari mengamati Chu Xiping melalui Su Ligao. Sedangkan untuk Su Ligao, saat ini dia terus-terusan mengikuti Chu Xiping. Akan tetapi Chu Xiping telah menyadari keberadaan seseorang, tetapi dia tidak bisa melihatnya, yang membuat Su Ligao yang terkejut dan juga menjadi kesal. 2 hari pun telah berlalu. Terlihatlah Wang Lin masih melakukan pemurnian bendera dan menaruh banyak sekali batasan di sana. Di sisi lain, Su Ligao melihat Chu Xiping yang sedang melihat gulungan di bawah tanah. Su Ligao yang penasaran pun mencoba untuk melihatnya. Akan tetapi ada sebuah cahaya yang begitu sinar yang langsung menghalangi pandangannya. Seiring berjalannya waktu, Chu Xiping keluar kamar sembari membawa 2 batu giok abu-abu dan langsunglah bermeditasi. Di hari kelimanya, Chu Xiping membuat retakan pada dinding dan terlihat ada 3 sosok dari sana. Chu Xiping pun berkata kalau ia telah menemukan orang yang bisa menggunakan batasan kuno, serta ia akan menghidupkan kembali sesosok wanita yang ada di sana. Setelah itu, dia pun kembali menutupnya. Wang Lin yang melihat kejadian tersebut langsunglah membuat sebuah keputusan. Pada malam hari, Wang Lin meletakkan larangan terakhir di bendera tersebut Dan tiba-tiba bendera itu bergerak dan membuat titik hitam di bendera langsunglah menyebar, yang membuat batasan muncul satu persatu dari bendera tersebut Pada titik ini, banyak sekali simbol yang terus muncul dan bermunculan, serta membentuk sebuah garis. Sedangkan di atas langit kota Qilin, terlihatlah awan merah yang berkumpul dan semakin besar. Beberapa orang yang melihatnya mengatakan itu adalah pembalasan ilahi. Padahal itu adalah ulah dari Wang Lin sendiri Wah. Ya, pada intinya untuk spoiler ini pasti kalian bingung. Ya gimana nggak bingung? Anggapannya Wang Lin akan mencoba sebisa mungkin untuk menutup tanah dewa para kuno tersebut agar orang-orang ataupun kultivator lainnya tidak akan memasuki tanah dewa para kuno. Karena jika mereka masuk, ujung-ujungnya ketemu dengan Dewa Tosen dan mereka akan ditumbalkan agar dia bisa keluar dari tanah dewa para kuno. Maka dari itulah, Wang Lin berusaha sebisa mungkin ataupun sekeras mungkin untuk menutup tanah dewa para kuno. Sebenarnya, Wang Lin mengakui kalau dirinya itu sangatlah lemah daripada Dewa Tosen. Gimana nggak mau mengakui guys? 10 dari Jenderal Domu saja itu dapat dihabisi dengan begitu mudahnya. Apalagi Wang Lin yang masih berada di formasi inti dan dia sangatlah sulit untuk mencapai ranah Nesken Soul guys. Inilah perjuangan dari Wang Lin untuk menutup tanah dewa para kuno. Jadi bagi yang bertanya, kok ini kapan lawan Teng Hua-nya? Itu masih sangatlah lama guys. Oke, paham lah Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 万里怎会有人？会照顾复仇，保驾护航，主子定能顺利结冤。不许可一世。当真能化解晚辈体内禁制。神之力重塑的肉身。